Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda memutuskan untuk kerjasama dengan operator cost ataupun OTA, Online Travel Agent. Apabila di kemudian hari ternyata Anda tidak cocok ataupun ingin putus kontrak, jangan sampai ketika Anda masuk ternyata hanya kena apes getahnya saja. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda memutuskan untuk kerjasama dengan operator cost ataupun OTA, Online Travel Agent. Ada 5 poin yang perlu Anda perhatikan ketika Anda ingin memutuskan untuk kerjasama dengan operator cost atau online travel agent atau biasa kita kenal dengan sebutan OTA. Yang pertama adalah sebelum Anda kerjasama, pastikan dahulu ketika sales ataupun business development dari pihak mereka memberikan draft kontrak, Anda harus membaca kontrak tersebut. Pastikan dan terutama di bagian denda dan sanksi, Anda harus memperhatikan dengan seksama dan teliti secara mendetail mengenai sanksi dan dendanya apabila di kemudian hari ternyata Anda tidak cocok ataupun ingin putus kontrak. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang bagi Anda dan menghabiskan uang Anda untuk membayar denda ataupun sanksi tersebut. Yang kedua, cek juga background dari operator cost tersebut dan OTA tersebut, terutama di sosmed mereka. Apakah banyak keluhan dari para pengguna dari aplikasi maupun operator cost tersebut? Jangan sampai ketika Anda masuk ternyata hanya kena apes getahnya saja. Yang ketiga, pastikan juga Anda memiliki komunitas atau mengikuti sebuah forum yang bisa mendapatkan update informasi mengenai operator cost maupun OTA tersebut. Jangan sampai Anda menjadi korban ataupun Anda mendapatkan kesalahan fatal bergabung dengan OTA ataupun operator cost yang sebenarnya sudah bermasalah ataupun mungkin sebenarnya sudah mau bangkrut ya. Jadi pastikan juga Anda mengecek dulu di beberapa sobat cospreneur terutama yang Anda kenal yang sudah menggunakan jasa operator cost tersebut ataupun OTA tersebut. Yang keempat, ini merujuk pada poin yang pertama, ketika di kontrak kerjasama, sebelum Anda memutuskan untuk kerjasama, pastikan juga sebisa mungkin konsep kerjasamanya, kalau bisa, Anda sistem jual beli putus. Maksudnya apa? Seperti ini Sobat Cospreneur, misalkan ada sebuah operator cost ataupun OTA mengajak Anda bergabung agar properti Anda bisa dimasukkan ke listing tersebut. Dan ketika Anda bergabung, mereka menjanjikan offering minimal garansi income sekian puluh juta. Lalu Anda tergiur untuk mengikuti tersebut tanpa membaca kontrak tersebut secara seksama. Nah, ternyata ketika berjalan, operator cost tersebut mengelak dan mereka tidak sanggup membayar Anda. Nah, ini menurut saya dimaksudkan dalam ibaratnya kalau Anda sedang kontrak, ya kalau bisa kita kontraknya putus saja. Jadi jual beli putus seperti transaksi biasa. Jangan sampai Anda terikat ketika mereka nggak bayar, kalian juga nggak bisa memasarkan cost tersebut ke orang lain. Karena jika memasarkan, maka Anda bisa dikenakan sanksi dan denda. Biasanya beberapa operator cost maupun OTA melakukan dan mengenakan pasal tersebut kepada klien maupun partner mitra kerjanya. Jadi pastikan dulu Sobat Cospreneur membaca detail mengenai kontrak perjanjian dan kontrak kerjasama sebelum Anda memutuskan untuk bergabung. Kalau buat saya pribadi, berdasarkan pengalaman bergabung dengan beberapa operator cost maupun OTA yang sudah ada, pilihan opsi yang paling baik adalah jual beli putus. Kenapa? Kalau mereka mendatangkan customer ke kita, maka kita membayar komisinya. Jika kita tidak mau mendapatkan customer, maka mereka juga tidak perlu membayar kita dan kita juga bisa menjualnya kepada orang lain. Sehingga kita lebih menggunakan operator cost maupun OTA tadi sebagai channel marketing kita saja.
ataupun sebagai sumber untuk membantu pemasaran kita. Sehingga kita tidak terlalu terikat kontrak dan kita bisa fleksibel untuk menjual kamar kita. Saya pernah mengalami problem dengan satu operator di mana kita terikat kerja dan kita digaransi income. Ternyata mereka tidak membayar garansi income tersebut dan akhirnya kita juga terlock. Tapi bersyukur, puji Tuhan, akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik secara kedua belah pihak. Dan akhirnya kita memutuskan sejak saat itu, semua properti cost klien kita maupun properti saya pribadi, kita tidak menggunakan lagi kontrak terikat kepada operator cost maupun OTA. Yang kita lakukan hanya kontrak jual beli putus saja, seperti yang tadi saya sebutkan, sebagai sumber salah satu pemasaran maupun channel marketing kami untuk membantu penjualan properti cost kami. Yang terakhir, yang kelima, Anda juga harus memikirkan dan harus sudah siap mental apabila suatu hari ternyata kontrak ini tidak berjalan seperti apa yang Anda inginkan maupun yang diinginkan oleh operator cost maupun pihak OTA tadi. Ini akan menjadi kontrak yang berakhir maupun putus kedua belah pihak, dan Anda harus siap mental untuk bisa mengelola properti cost tersebut. Jadi yang paling penting dari semua permasalahan yang ada dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebenarnya adalah apakah Anda sudah siap jika suatu saat nanti baik operator cost maupun OTA ini tidak bisa memberikan kita garansi income maupun tidak bisa membantu channel marketing kita maupun mengelola properti kita. Apakah Anda sudah siap untuk mengelola properti cost tersebut? Jika sudah, silakan pertimbangkan, ambil OTA dan operator cost terbaik menurut versi Anda. Sekian video dari saya, Iwan Kendrianto. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu, jangan lupa bangun passive income Anda. Ingat sobatku, uang bisa dicari. Jangan lupa, waktu tidak bisa kita beli. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu Anda untuk mencari uang, tapi Anda tidak pernah membuat uang tersebut bekerja untuk Anda. See you.